Karena tadi konsepnya bukan cuma buah Bang ya, bukan cuma buahnya yang maksimal, kawasannya harus indah ya. Ya karena sebenarnya kalau hanya sekedar buah ya beli di toko buah ataupun minta ke tetangga itu udah bisa kan. Cuman yang terpenting dari sebuah kebun itu kan nyaman untuk dikunjungi dan sebagai tempat akhir pekan lah. Benar. Sebagai alternatif tempat liburan yang minim. Alhamdulillah kita sudah berada di salah satu proyek tanah RKLN yang akan dikembangkan perkebunan pohon jambu kristal. Nah, di sini kita sudah sampai di lokasi Rasawijaya 3. Ini kita bisa lihat sudah banyak terumbu-terumbu yang siap untuk ditanam. Oke, kita langsung cek ke kepala divisi perkebunan. Selamat pagi Bang Adi. Selamat pagi Bang. Semangat ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ini Mas Adi Pondok Paman Petani. Saya yakin teman-teman masyarakat di Kalimantan Barat sering melihat di YouTube. Beliau memang expert sekali di bagian kebun pohon jambu kristal. Nah, alhamdulillah RKLN sekarang menunjuk tim dari Mas Adi sebagai Pondok Paman Petani untuk mengurus, mendevelop, membangun kebun jambu kristal di lahan RKLN. Jadi gimana Bang Adi proses progres di lapangan? Jadi sesuai dengan penjadwalan kita sudah membuat terumbu, kemudian pemberian pupuk dasar, lalu kemudian tinggal beberapa hari lagi. Nah, pupuk dasar ini diantaranya adalah kapur dolomit, terus kemudian SP36 dan di sini ada pupuk kandang yang bercampur sekam. Karena kemarin kita melihat juga tekstur tanahnya terlalu padat. Jadi kita perlu memberikan sekam agar tanamannya tumbuh dengan baik dan sesuai dengan target kita 5-6 bulan sudah produksi. Nah, selain itu juga karena ini masih sedikit berantakan, setelah kita melakukan penanaman ini di sekitar 5-6 hari ke depan, kita sambil merapikan agar kebun kita ini, kebun jambu siumik pala ini tumbuh di tempat yang indah. Kurang lebihnya seperti itu. Semakin indah kebun itu semakin nyaman untuk dikunjungi. Kurang lebihnya seperti itu. Mantap. Jadi di sini sudah selesai proses inilah ya, sudah siap penanaman. Untuk sampai saat ini sekitar 95% lah siap. Hanya tinggal nunggu beberapa kali terkena hujan, baru kita siap tanam. Oke. Nah, nanti mungkin pas nanam kita akan kasih lihat kepada pemirsa lah ya. Siap. Nah, di sini juga masih agak sedikit banjir. Sebenarnya karena memang kedepannya kita mau irigasinya mau kita perbaiki juga. Oke. Agar lebih nyaman untuk dikunjungi. Yang pasti kuncinya di situ. Benar. Jadi yang saya suka juga dari konsep kita di sini, ini belum selesai ya kawan-kawan. Ini belum selesai, masih dalam progres. Kalau teman-teman melihat di sini masih berantakan, masih banyak akar-akar, sampah-sampah, masih banjir. Itu karena memang sampah-sampahnya belum dibakar, belum dibersihkan. Terus airnya menggenang seperti ini, air hujan ya. Ini air hujan karena 2-3 hari sebelumnya kita hujan lebat, jadi airnya tertampung. Karena irigasinya belum selesai dibuat. Kalau irigasinya sudah jadi, otomatis ini akan lebih rapi, lebih indah. Karena tadi konsepnya bukan cuma buah Bang ya, bukan cuma buahnya yang maksimal, kawasannya harus indah ya. Ya karena sebenarnya kalau hanya sekedar buah ya beli di toko buah ataupun minta ke tetangga itu udah bisa kan. Cuman yang terpenting dari sebuah kebun itu kan nyaman untuk dikunjungi dan sebagai tempat akhir pekan lah. Benar. Sebagai alternatif tempat liburan yang minim. Benar-benar. Orang-orang kota kan, orang-orang kota yang pingin melepas penat sambil makan buah, itu ini menjadi solusinya. Nah, dan ini masih progres, masih berjalan, masih panjang lah. Seperti itu. Oke, ini ada berapa ini, Bang? Ada berapa
apa terumbu kita ada berapa lubang? Ini sementara baru 300. 300. Baru 300, masih ada 2, kurang lebihnya sekitar 100-an lagi. Nggak tahu progres kalian ke depannya seperti apa, saya pun kurang tahu. Yang pasti target awal saya kan hanya 400 saja. 400 saja. Nah, berikutnya berapa ya saya tinggal nunggu konfirmasi dari Kalen sendiri. Siap. Yang pastinya kita berharap konsep ini bisa kita kembangkan lebih besar agar manfaat dari tanah itu sendiri bisa lebih banyak. Nah, karena selama ini kita lihat tanah hanya menjadi hutan belantara. Dengan konsep seperti ini, tanah ini bermanfaat, bukan hanya sebagai buahnya investasi saja, tapi produktif. Orang-orang yang punya tanah di sini otomatis bisa mendapatkan nilai lebih dari tanah yang mereka miliki. Nah, ini doakan ya, semoga ini makin lancar, kita akan perbesar. Dan tentunya yang diuntungkan siapa? Semua pihak. Dari pihak konsumen untung, dan pihak manajemen juga bisa terus memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Jadi dari tempat ini kita banyak belajar dan banyak mendapat manfaat, sehingga menjadi contoh untuk kita yang punya lahan besar ataupun punya investasi tanah. Nantikan video-video menarik dari Kalen di channel YouTube Kalen, dan pastikan Anda subscribe dan share untuk bisa memberi informasi kepada orang-orang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan.